Pada eksplorasi menggunakan metode resistivitas, terdapat beberapa tujuan yang seringkali melibatkan empat pendekatan pengukuran maupun empat pendekatan analisa metode resistivitas. Pertama, mapping. Pengukuran secara mapping atau mapping itu dipakai untuk mengetahui variasi resistivitas. Mapping digunakan untuk mengetahui variasi resistivitas bawah permukaan sebagai fungsi datum point. Jadi pada pendekatan mapping ini yang bersangkutan sudah tahu kira-kira pada kedalaman sekian terdapat objek yang akan dieksplorasi. Kemudian yang tidak diketahui atau yang belum diketahui itu adalah posisinya di mana atau sumbu XY-nya itu di mana. Maka metode mapping ini biasanya dapat digunakan. Kalau berdasarkan kelebihan dan kekurangan beberapa konfigurasi tadi, mapping umumnya atau yang bagus itu menggunakan konfigurasi Wiener, karena Wiener akurat untuk mengidentifikasi variasi resistivitas secara horizontal. Pengukuran atau eksplorasi secara mapping biasanya dilakukan dengan menggunakan spasi elektroda yang sama, tetapi yang membedakan adalah datum poinnya atau titik tengah antara P1 dan P2 maupun titik tengah C1 dan C2 itu yang selalu berubah, namun spasinya tetap sama. Hasil yang didapat dari mapping ini adalah posisi dan resistivitas semua. Selanjutnya, vertical electrical sounding atau biasa disebut sebagai phase. Ini biasanya bagus ketika dipakai pengukuran. Ketika phase biasanya bagusnya menggunakan konfigurasi semen bersih, di mana phase ini dipakai untuk mengidentifikasi variasi nilai resistivitas sebagai fungsi kedalaman pada datum yang sama. Jadi titik tengah antara P1 dan P2 maupun C1 dan C2 itu sama, tetapi spasi pengukuran yang dirubah-rubah. Sehingga yang didapat adalah, karena tadi bagaimana atau konsep dalam pengukuran geolistrik, kedalaman dari suatu jangkauan arus maupun potensial itu sangat dipengaruhi oleh spasi pengukuran. Semakin lebar spasinya, maka jangkauan arus listriknya maupun potensialnya semakin dalam. Selanjutnya, selain mapping maupun phase, ada istilah tomografi atau imaging. Ini biasanya dipakai untuk memetakan resistivitas 2 dimensi, 3 dimensi atau 4 dimensi. 4 dimensi ini dimensi yang satunya, karena dimensi ruang itu adalah 3, maka satu dimensinya lagi ini adalah time. Jadi pengukurannya di tempat yang sama, di posisi yang sama, tetapi waktunya yang berubah. Perubahan waktu ini seringkali dalam beberapa kondisi juga menghasilkan nilai resistivitas yang berubah. Secara pengukuran, metode pemetaan atau eksplorasi secara tomografi ini, pengukurannya dengan merubah-ubah spasi pengukuran dan datum poinnya atau titik tengahnya, itu dua-duanya dirubah-rubah. Kalau yang mapping tadi yang dirubah adalah datum poinnya, sedangkan kalau yang phase yang dirubah adalah spasinya. Kalau tomografi ini dua-duanya dirubah, baik spasi maupun datum poinnya yang dirubah-rubah, sehingga menghasilkan resistivitas 2 dimensi, 3 dimensi ataupun 4 dimensi. Selanjutnya, eksplorasi resistivitas secara anisotropi. Pembahasan anisotropi ini, sebelum kita masuk ke pembahasan resistivitas anisotropi itu konsepnya adalah ketika suatu pengukuran pada posisi yang sama, di titik yang sama, namun arahnya yang dirubah, nilai dari parameter tersebut akan berubah. Itu konsep dari anisotropi. Artinya, sistem pengukuran anisotropi resistivitas ini dilakukan. Sistem pengukuran resistivitas anisotropi ini dilakukan pada datum yang sama,
dan spasi yang sama, namun sudut pengukuran yang dibentuk yang berubah-ubah. Biasanya misalkan utara selatan, kemudian geser lagi 5 derajat kiri, geser lagi ke 5 derajat ke kiri lagi, dan seterusnya sampai membentuk suatu lingkaran. Berikut adalah contoh aplikasi resistivitas mapping, di mana hasil dari resistivitas mapping itu adalah resistivitas semu, kemudian digambarkan sebagai fungsi dari titik tengah dari antara C1, P1, C2, P2, jadi di tengah-tengah, misalkan di antara P1 dan P2 atau C1 dan C2, misalkan ini di tengah-tengahnya. Hasilnya kemudian kalau misalkan demikian, maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa di sekitar posisi ini ada anomali resistivitas yang lebih besar. Jadi resistivitas ρ1 lebih besar daripada resistivitas 1 dan resistivitas 2. Resistivitas 2 lebih besar daripada resistivitas 1. Kenapa demikian? Karena dilihat dari kurvanya ini, bahwa di resistivitas ini, di bagian ini, nilainya lebih besar daripada resistivitas semu yang di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Atau misalkan lagi ini, pada contoh di bagian ini. Pada bagian ini terdapat nilai resistivitas semu yang relatif lebih rendah di antara bagian-bagian yang lain, yakni misalkan bagian ini, yang secara geologinya ketika diinterpretasikan ternyata berkorelasi dengan keberadaan sel di antara limestone. Jadi artinya resistivitas mapping di sini dia dipakai untuk mengetahui variasi dari nilai resistivitas. Resistivitas mapping digunakan untuk mengetahui variasi resistivitas secara horizontalnya, misalkan ini limestone, kemudian shale, limestone. Kemudian vertical electrical sounding, misalkan ini diantaranya contohnya, misalkan ini merupakan kurva sounding. Biasanya adalah bagian sini adalah resistivitas semu, bagian sini adalah spasi elektroda arus. Kemudian secara kualitatif ini kita bisa melihat bahwa nilai resistivitas yang dekat dengan permukaan karena spasi tadi berkorelasi dengan kedalaman. Jadi resistivitas yang dekat dengan permukaan itu nilainya sekitar sekian, sekitar antara 20 sampai 50 ini. Kemudian nanti ke dalam lagi nilai resistivitasnya akan naik. Jadi phase itu juga bisa dipakai untuk menggambarkan variasi resistivitas terhadap kedalaman secara kualitatif tanpa dilakukan analisa lebih lanjut, atau misalnya melalui kurva fitting atau proses inversi. Ini contohnya. Kalau misalkan pada kasus yang sebelah kanan ini, kebalikan dari sebelah kiri, resistivitas awalnya sekitar 200 yang dekat permukaan, kemudian semakin dalam dia semakin rendah nilai resistivitas. Selanjutnya pada bagian ini adalah resistivitas tomografi, di mana sistem pengukurannya, datum poinnya misalnya titik antara P1, P2, titik tengahnya adalah ini kemudian digeser terus sampai mentok, sampai bagian ujung, ini digeser terus sampai ujung sini. Kemudian ini untuk yang spasi yang sama, kemudian spasinya diperbesar lagi, maka titik tengahnya adalah bagian ini, digeser lagi terus gitu sampai ujung lagi, kemudian spasi diperbesar lagi, geser lagi terus gitu. Nanti akan didapatkan demikian. Pergeseran datum poin atau titik tengah ini akan menghasilkan nilai resistivitas sebagai fungsi lateral atau horizontal. Sedangkan memperbesar spasi dari elektrodanya akan menghasilkan nilai resistivitas yang lebih dalam. Selanjutnya yakni anisotropi pada resistivitas. Anisotropi pada resistivitas, sistem pengukurannya adalah datum poinnya berada di tengah, spasinya sama, sudut pengukuran bervariasi, misalkan ini arahnya ini, kemudian dia awalnya misalnya arahnya ke sana, kemudian geser lagi ke 30 dari sini, terus gitu, geser-geser terus, kemudian sampai membentuk suatu lingkaran. Variasi resistivitas sebagai fungsi arah. Tujuannya. Nah, metode yang paling bagus untuk anisotropi resistivitas itu biasanya merupakan sistem pengukurannya membentuk yang square tadi, yang kotak tadi, yang konfigurasi pengukurannya. Sedangkan kalau yang untuk tomografi tadi atau imaging itu hampir semua metode itu bisa digunakan dengan baik. Misalkan Wenner semam bersih sendiri, pol-dipol, pol-pol, metode gradien dan sebagainya. Berikut daftar pustakanya.